Nur masuk, saya Oh, masuk. iya, selamat malam Pak Guntur. Selamat malam, Pak Saya Guntur. boleh kasih komentar ya dikit ya. Ya, Saya dari tadi tuh ngikutin apanya, ya ini pembicaraannya. Kalau saya tuh berpikir begini ya, kalau kita bicara UFO, alien lah, segala macam humanoid, ya itu kita bicara soal yang masalahnya yang nyata, masalah ilmiah gitu loh. Jadi jangan saya lihat kok pembicaraannya tuh rodo-rodo apa sih? Apa ya namanya apa tuh? Eh, kayak paranormal atau apa gitu. Padahal kalau menurut saya UFO, humanoid atau apa itu masalah yang nyata gitu. Jadi jangan didekati dengan apa itu metode metafisika, tapi benar-benar didekati dengan metode-metode yang ilmiah gitu loh. Saya rasa begitu. ya, Pak Guntur. Ya, memang kita sih berusaha membedakan sih ya, memang antara yang kalau kita bicara makhluk luar angkasa ya dengan makhluk-makhluk yang gaib itu memang kita bedakan sih. Satu contoh lah misalnya masalah tadi yang dibicarakan masalah dimensi. Nah itu apa alien atau humanoid itu bisa nembus dimensi. Kalau menurut pendapat saya kok apa bisa ya? Karena setahu saya dalam ya kita yang paling mendasar dulu deh. Waktu kita belajar matematika biasa, kita tahu bahwa benda atau apapun itu terdiri dari 3 dimensi. Tapi kalau kita sudah meningkat ke matematika tinggi, itu masih ada lagi bahwa benda atau massa itu selalu dimensinya bukan 3 tapi 4. Apa dimensi keempat itu? Dimensi keempat itu dimensi waktu atau dimensi saat itu. Jadi misalnya ada kubus panjang, lebar, tinggi. Isinya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi itu pada waktu itu 1 detik berbeda saja sesuai dengan hukumnya Heraklitos, itu dia udah berubah, nggak sebegitu lagi gitu loh. Nah ini kemudian kita juga harus kaitkan mengenai dimensi ini dengan teorinya Einstein mengenai energi. Einstein itu kan punya teori E sama dengan mc kuadrat. Ini pernah saya tuliskan di artikel saya. Jadi E itu adalah energi, M itu adalah massa, C kuadrat itu kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi kalau seorang atau katakanlah makhluk dengan tanda kutip alien itu atau humanoid mau menembus dimensi, dia harus mengeluarkan energi. Nah, energinya itu kan si humanoid ini berapa masanya? Kita kan bisa hitung. Taruhlah X misalnya. Nah, itu X itu kan mesti energinya yang akan dikeluarkan itu kan massa X kali kecepatan cahaya kuadrat. Itu kan besarnya luar biasa itu. Hampir-hampir tak terhingga. Apa mungkin secara logika alien atau humanoid tadi bisa mengeluarkan energi sebegitu besar? Kalau menurut saya ya kita ngitung bodoh-bodoh aja nggak bisa. Jadi nggak mungkin ada alien bisa nembus dimensi. Itu pendapat saya. Nggak tahu pendapatnya Dik Nur ya. Ya, kalau begini Pak Guntur, jadi misalnya kalau di film Star Trek itu kan bisa ada teleportasi, ya. Jadi
orang dematerialisasi, kemudian dipindah, kemudian muncul di tempat lain. Gitu. Memang apakah itu butuh energi yang luar biasa? Itu yang mungkin saya kurang paham dari segi fisikanya sih. Namun menurut saya sih kalau misalnya itu di model seperti itu ya berarti yang dimaksud dengan menembus dimensi bukan berarti pindah ke dimensi lain, tapi dia menggunakan suatu cara supaya bisa muncul di tempat lain dalam waktu yang relatif cepat. Permisi Mas Nur, boleh ini ya gabung. Ya. Oke, aku ini ya udah gelap ruangan jadi nggak pakai video. Saya ikut menambahkan atau menanggapi dari Pak Guntur juga. Benar sekali Pak, itu ilmu fisika memang tidak memungkinkan suatu entitas yang mungkin eksis di dunia dengan 4 dimensi ruang misalnya untuk eksis di dunia dengan 3 dimensi ruang. Itu dia akan kelebihan substance, kelebihan dimensi. Jadi nggak mungkin dia lompat. Itu pertama. Kedua, partikel-partikel yang menyusun, kalau dari M teori, partikel-partikel yang menyusun kita ini atau semua ini itu dengan string terbuka, artinya setiap string itu harus tertambat ke alamnya. Satu-satunya partikel yang string tertutup yang tidak harus tertambat di alamnya adalah graviton. Ini juga belum ditemukan. Ini ada di film Interstellar ya. Makanya di film Interstellar itu komunikasi dengan gravitasi, karena hanya gravitasi yang bisa pergi ke dimensi lain. Nah, tadi disinggung juga oleh Pak Guntur bahwa dimensi keempat itu waktu. Ya, ini salah satu pandangan dari fisika di zaman sebelum M teori ya. Tapi kalau M teori itu memandangnya dimensi keempat itu ruang, dimensi ke-11 itu waktu. Nah, ini bukan masalah sih. Yang ingin saya utarakan itu begini. Kalau teman-teman tahu Neil deGrasse Tyson ya, tahu sekali pasti ya, yang suka muncul di History atau di National Geographic itu, yang negro itu, fisikawan. Neil deGrasse Tyson ini pernah diundang ke acara talk show, kemudian dia menjelaskan bagaimana sih seandainya ada makhluk yang eksis di dimensi lebih banyak, dimensi ruang lebih banyak, tampak oleh kita. Nah, kita melihatnya bagaimana? Nah, ini kalau kita kaitkan ke penampakan alien dari dimensi lain ke kita, itu jadi mungkinnya begini. Kita, alat sensor manusia yang hidup di alam 3 dimensi, enggak hanya manusia ya, hewan segala macam yang hidup di alam 3 dimensi ini, tidak akan mampu melihat keberadaan dimensi keempat, dimensi ruang keempat. Nah, entitas makhluk yang hidup di dimensi ruang keempat juga tidak mungkin mampu melihat dimensi kelima, dimensi ruang kelima itu nggak mungkin. Menurut M teori kan ada 10 dimensi ruang. Jadi jika ada objek berupa 10 dimensi ruang, kita tetap akan melihatnya sebagai objek 3 dimensi. 7 dimensi selebihnya tidak mampu dilihat oleh kita. Gitu. Jadi kalau kita memandang ke langit, nih, malam kita pandang langit, kita lihat bintang-bintang, belum tentu objek-objek bintang yang kita lihat itu semuanya objek 3 dimensi. Bisa jadi mereka objek yang extra dimensional, tapi kita hanya bisa mengalami atau melihat 3 dimensinya saja. Gitu. Nah, dengan adanya keterangan seperti ini, maka saya berandai-andai. Nah, ini saya sekarang murni berandai-andai ya. Nah, ini bisa kita bahas nih, bisa kita diskusikan. Jika ada alien dari plane yang lain, dari ranah yang lain yang lebih dari 3 dimensi, maka dia akan mewujud
ke dimensi kita, ke alam kita, dalam wujud 3 dimensinya. Bukan dalam wujud 4 dimensi. Gitu. Kita tidak perlu melihat dia 4 dimensi, tapi kita hanya bisa melihat 3 dimensinya saja. Jadi mungkin alien yang muncul dari dimensi lain kita nggak tahu, atau mungkin semua alien yang kita lihat, atau sebagian besar alien yang kita lihat mungkin dari dimensi lain, tapi kita tetap hanya melihat 3 dimensinya saja. Nah, itu salah satu kemungkinannya kalau ditinjau dari fisika plus talk show-nya Neil deGrasse Tyson itu. Menarik sih kalau menyinggung masalah dimensi ini, menarik sekali. Begitu saja Mas Nur. Iya, terima kasih Mas Heri. Memang Neil deGrasse Tyson juga pernah bilang ya, kalau kita dengan simpanse misalnya ya, yang secara genetik DNA-nya mungkin beda tipis ya, itu kita tidak bisa komunikasi. Ya, komunikasinya sangat terbatas. Kalau dengan alien yang DNA-nya juga beda tipis saja misalnya, maka juga akan susah dibayangkan kita bisa berkomunikasi sebetulnya. Ya, benar sih Mas. Jadi ini analogi yang bagus sekali Mas. Kita pakai analogi yang sama ya. Bagi simpanse melihat manusia, dia hanya melihat simpanse yang lain. Cuman aneh aja bentuknya ini. Oh, ini simpansenya kok ngoceh ya. Saya nggak ngerti bahasanya. Dia akan melihat dengan keterbatasan dia saja. Dia tidak akan melihat ini manusia gitu. Dia hanya melihat ini simpanse gitu. Cuman simpanse yang saya nggak kenal gitu. Jadi kalau ada wujud alien yang lebih dari 3 dimensi ruang, kita hanya melihatnya sebagai wujud alien 3 dimensi. Dimensi lebihnya kita nggak bisa melihatnya. Gitu. Maaf ya. Analoginya pas. Saya mau tanya, kalau simpanse ngelihat manusia tuh bentuknya kayak simpanse juga, taunya dari mana? Dengan metode apa? Dengan alat apa? Dengan cara apa? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa seekor simpanse melihat kita ini seperti simpanse juga. Enggak Pak Guntur, itu saya nggak tahu, tapi itu hanya analogi, menggunakan analogi. Jadi si simpanse kan ini hanya mungkin analoginya kurang tepat ya, tapi seekor simpanse yang dengan keterbatasan intelijennya terus dihadapi dengan makhluk manusia, ya dia tidak kurang mampu untuk menganalisa bahwa kita ini makhluk manusia yang punya intelijen lebih tinggi gitu. Sebatas yang dia tahu itu simpanse juga gitu. Nah, ini yang analoginya saya gunakan lagi untuk menambah penjelasan yang sebelumnya dari saya tadi Pak mengenai yang makhluk dimensi lebih banyak itu. Jadi kita melihat alien yang dari dimensi lebih banyak, kita akan melihat Grey, kita akan melihat ya gitu-gitu sesuai dengan kemampuan imajinasi kita. Kita nggak tahu, mungkin dia makhluk yang lebih memiliki dimensi ruang lebih gitu. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan teori evolusinya Darwin, manusia sama simpanse itu memang dari satu, katakanlah kalau pohon itu satu akar lah. Tapi dalam perkembangan evolusi itu pecah itu. Manusia evolusi sendiri, simpanse evolusi sendiri. Sehingga antara manusia sama simpanse itu memang ada persamaan karena satu akar, tapi perbedaannya juga banyak gitu. Ya. Itu kalau kita mau mengikuti dari kacamatanya Darwin. Tapi ada hal satu yang menarik yang
saya baca di dalam satu artikel mengenai penemuan matahari atau bintang X-star itu di tahun 66 itu kalau nggak salah. Barangkali Dek Nur udah tahu ya mengenai itu ya. Nah itu yang menemukan itu sarjana-sarjana dari Jepang dan Amerika. Jadi mereka menemukan ada sebuah matahari barulah gitu di luar Bima Sakti kita, itu sekian juta tahun cahaya, masih merupakan lumpur panas yang sekian ribu derajat. Tapi yang aneh dari X-star ini dia memancarkan sinar X. Tapi alhamdulillah sinar X-nya tidak sampai ke galaksi Bima Sakti. Jadi aman lah buat manusia-manusia. Yang jadi problem itu kan sampai sekarang yang belum bisa diketahui. Ini sarjana-sarjana Jepang sama Amerika ini pakai alat apa menemukan matahari X-star itu atau bintang X-star itu. Seperti apa tadi yang dikemukakan, ya mungkin kalau kita lihat dari bumi sini, tanpa teleskop nggak bisa lah ya kita melihat bintang X-star tadi. Tapi dengan teleskop mungkin bisa. Ya, tapi kita juga nggak tahu sebetulnya pakai alat apa sih sarjana-sarjana Jepang sama Amerika itu. Apa cuman sekedar ilusi, apa guguan tuon, apa gimana? Itu gimana tuh, Dek Nur? Ya, saya sih kurang begitu paham astronominya. Mungkin Mas Ferry mungkin dari astronominya TTP jadi bisa kasih pendapat. Mungkin juga dari nanti Mas Yosep, tadi saya mungkin mau juga berpendapat, silahkan. Soalnya kalau dari teleskopnya bisa aja mungkin pakai radio astronomi ya, Pak. Siapa dulu nih Mas Nur? Ya Mas Yosep dulu aja. Oke, aku tadi cuma sebenarnya mau nambahin yang Mas Eri ya. Ya Mas Eri itu yang bilang 10 dimensi dari M-string itu sebenarnya lebih luas sekarang ya, udah 26 dimensi ya. Nah 26 dimensi itu untuk kita pakai teori Jordan algebra aja ya. Jordan algebra itu 3 kali 3 dimensi itu untuk fisik. Terus ada 3 lagi untuk oktionik. Terus ada 8 lagi untuk fermion, 4 lagi untuk physical space-time, 4 lagi untuk symmetric space-time. Jadi itu memang nggak bisa dilihat. Untuk fisik wujud tetap cuma 3 dimensi. Itu aja Mas. Terima kasih. Ya, makasih Mas Yosep. Makasih Mas Yosep. Yang ini Pak Gunawan bilang tentang novel Flatland ya. Itu ada filmnya juga kan yang Flatland ini. Jadi yang 2 dimensi untuk bisa lihat 3 dimensi nggak bisa. Nah itu Mas, jadi kalau makhluk 2 dimensi melihat 3 dimensi, lihatnya tetap 2 dimensi dia. Kelebihan dimensi, dia nggak punya dimensi ketiga itu. Dia nggak punya substance-nya, nggak punya mediumnya gitu. Tapi untuk menanggapi Mas Yosep tadi ya, Mas Yosep, nanti tak baca-baca lagi ya. Yang 26 dimensi itu kita kan sudah tahu lebih awal ketimbang yang M teori ya. 26 dimensi kan dari string teori kan. 26 dimensi itu bosonic string teori Mas. Iya, dari string teori. Sedangkan M teori kan jauh setelah string teori kan. M teori kan cuma dari string teori plus 1. Betul. Tapi kan string teori... Mas, itu bosonic duluan Mas. Bosonic belakangan. Oh gitu ya. Jadi 26 terus 10 balik lagi 26 gitu maksudnya. Jadi yang dipakai untuk kalau bosonic adalah 26 dimensi.
Kalau sedangkan string teori 10, kalau M teori 11. Oke, aku nanti baca-baca deh. Oke, baca-baca dulu. Soalnya itu udah lama, nah itu mata kuliah biasa aku dulu. Udah dari tahun 2000 udah ditemukan itu. Iya, saya tahunya 26 duluan. Siapa ya? Maaf. Kenapa Pak Guntur? Yang menemukan. Yang menemukan teori itu, string teori. Yang dimensi 26 tuh. Waduh, penemunya siapa ya? Penemunya aku nggak hafal namanya. Itu bukan yang bukunya Brian Greene itu lain ya? Saya belum pernah baca itu. Ada, Brian Greene ada sebutnya. Jadi pengusung teori string itu banyak sekali. Jadi ada contoh-contohnya, ada banyak banget ya tokoh-tokohnya pengusungnya itu dari awal sampai sekarang tuh masih ada. Berkembangnya juga benar kata Mas Joseph, dimensi itu ada 5 teori string kan berpecah jadi 3, jadi 5 teori string. Kemudian dijadikan 1 oleh M teori, nggak tahu, tapi sekarang menurut perkembangan dari Mas Joseph tadi berkembang lagi. Jadi memang jumlah string tuh dihitung dari perhitungan matematis. Jadi kita memang, setahu saya, tidak pernah melihat wujud dimensi ekstra atau wujud string aja kita kan nggak tahu. Itu lahirnya dari hitungan matematis. Jadi teori string itu teori yang elegan dalam hitungan tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, gitu, belum bisa dibuktikan. Tapi dari perilaku aja gitu. Konsisten dengan fenomena tertentu lah gitu. Jadi masih dipegang sebagai teori yang boleh lah gitu dipelajari, bukan pseudo gitu. Nah, itu kalau bisa dihitung pakai matematika, pakai Jordan algebra tadi itu. Nah, iya. J3 itu misalnya berapa, terus J4, J8 itu berapa. Dan kalau yang menemukan bosonic itu kalau nggak salah Lovelace lah. Nah, itu apakah setiap dimensi itu satu semesta sendiri atau gimana ya? Dikelompokin, Mas. Jadi dikelompokin. Jadi dikelompokin ada octionic dimensi, terus ada namanya physical interpretation, ada dimensi physical space-time, ada internal symmetry space-time, ada fermion particle, ada namanya fermion antiparticle. Nah, fermion dan fermion antiparticle ini sama-sama 8. Ini semuanya pasangan. Jadi 4, 8, 8, 3. Nah, mungkin maksudnya Pak Guntur tuh gini, kan alam semesta ini kan luas ya. Artinya mungkin pastilah secara logikanya yang di alam 3 dimensi yang seperti kita ini kan juga ada penghuninya lah ya di planet-planet yang lain yang kondisinya layak huni dan bisa tumbuh berkembang makhluk hidupnya, di mana kemungkinan di sana juga ada makhluk yang berkembang cerdas dan bisa juga melakukan perjalanan antar bintang tanpa harus mereka berada di dimensi lain lah istilahnya gitu. Nah, itu yang kemungkinan toh kita juga suatu saat juga akan menjadi interstellar civilization lah, Pak Enda. Suatu saat kita akan juga pergi ke planet-planet dan bintang-bintang lain. Gitu. Jadi mungkin Pak Guntur ingin fokus pada ya kita mencari atau mempelajari atau mempunyai konsep di mana makhluk-makhluk luar angkasa ini ya dari dimensi yang sama seperti kita. Kalau mau kita yang bisa menjelaskan itu yang kemarin yang UMO itu Mas, yang dijelasin Mas Agus soal excited. Jadi atom excited saat berpindah partikel itu mengeluarkan energi seperti sebesar yang seperti tadi Pak Guntur bilang. Mungkin cuma teknologinya aja yang kita belum punya gitu ya. Itu kita belum bisa sampai.
Nah, pada saat atom mengalami excited, maka bisa ada partikel, ada elektron berpindah kulit, tapi itu memang kalau yang saat ini kita amati itu sangat jarang terjadi, dan itu terjadi cuma sekitar mungkin 0,1 milisecond atau sebentar banget. Nah, kalau di UMO yang dijelasin Mas Agus Rifani, kita menggerakkan tangan aja itu berarti iboso itu sudah melakukan excited, sudah berpindah ini, ada atom yang berpindah kulit dari S ke P atau S ke D. Ya kalau visualisasinya ada di film Star Trek tuh Mas, mungkin kalau Itu kan pilihan science fiction, Mas. teknologinya. Ya, Kalau tapi yang kan di dia science-nya belum bisa. Karena memang nggak, ya, untuk kondisi excited itu memang tidak bisa dikondisikan, tapi tidak bisa langsung cepat kilat. Jadi sama seperti atom yang 115 kemarin yang kita bahas, Moscovium itu cuma stabil di posisi 0,6 detik ya. Bayangin cuma stabil di posisi 0,6 detik dengan radiasi yang begitu besar, walaupun dia masanya 115. Di luar itu dia udah hilang, dia udah cepat langsung menghilang. Itu saya rasa sesuai dengan teorinya Heraklitos yang menyatakan bahwa di alam semesta ini semuanya bergerak pantarei. Jadi ya atom-atom sampai elektron-elektron sampai proton-proton semuanya nggak ada yang diam. Sampai manusia-manusianya, makhluk-makhluknya. Mungkin ada kaitannya dengan teori Heraklitos tadi. Tapi kalau kita masuk ke masalah ya filosofis, ini ada juga yang saya pikir juga cukup menarik ya. Ini kalau nggak salah Proudhon itu salah seorang ahli filsafat. Itu pernah berteori bahwa di alam semesta ini yang ada itu adalah apa-apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Di luar itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah, tapi pendapat ini dibantah oleh Marx. Marx mengatakan, oh itu kalau begitu saya bisa mengatakan itu le misère de la philosophie. Miskinnya filsafat. Kalau menurut Marx enggak, di seluruh alam jagat semesta ini semuanya yang bisa ditangkap oleh panca indera kita ini semuanya nyata. Di samping di luar itu pun nyata. Tidak ada yang kosong atau bagaimana. Itu yang namanya alam semesta, jagat raya. Jadi ya kalau kita berbicara sedikit berfilosofi ya, saya menilai kok juga alam semesta ini nyata lah. Artinya bersifat materi lah. Yang semua bisa ditangkap entah dengan panca indera, entah dengan ilmu pengetahuan, dengan peralatan dan lain sebagainya. Artinya kembali bukan masalah yang menyangkut metafisis segala macam itu. Saya nggak tahu pendapat yang lain-lain ya. Ya, memang di perkembangan studi ufologi saat ini memang banyak yang juga ke arah metafisika sih, Pak Guntur. Jadi ya memang itu tidak bisa dipungkiri. Nah kalau begitu, apa metafisika itu dijamin benar? Nah itu pertanyaannya.